Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada vektor. Khususnya kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan juga perkalian skalar dengan vektor. Oke, kita mulai pembahasan kita ya. Kita awali dengan penjumlahan vektor. Nah, untuk menjumlahkan vektor, ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya ada metode segitiga. Nah, misalkan seperti ini ya, misalnya di sini ada vektor A, misalnya kita namai ini sebagai vektor A misalnya ya. Nah, vektor A ini berapa komponennya? Kita tuliskan di sini, vektor A sama dengan berapa ini? Dia ke kanan kan, ke kanan berapa ini? Sampai ke 3 kan, berarti 1, 2 ya kan. Terus dia ke atas berapa? Tadinya di 1 jadi di sini kan 3, 1, 2. Artinya dia komponennya adalah 2, 2. Oke, misalkan lagi ada vektor B, misalnya kita namai ini vektor B ya. Ini vektor B. Nah, vektor B ini berapa? Dia tetap kan di sini kan, berarti nggak naik ke atas, tapi dia ke kanan, ini ya, di sini, 1 ya. Berarti, ini harusnya di sini ya, 1, tepat di 2. 1 berarti komponennya adalah B itu 1,0 ya kan, dia kan tetap. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Vektor A ditambah vektor B hasilnya berapa? Nah, untuk tahu bagaimana cara menjumlahkannya, kita bisa menggunakan metode segitiga. Seperti apa itu metode segitiga? Jadi, di sini vektor A sama vektor B itu kita bentuk menjadi bentuk segitiga. Nah, sebenarnya ini kalian bisa buat garis ke sini kan udah bentuknya segitiga, tapi tidak seperti itu. Melainkan seperti apa? Kita harus pindahkan salah satu vektornya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa vektor kan bisa dipindahkan ya, asal panjang dan arahnya itu tetap. Nah, kita pindahkan salah satunya sehingga ujung dari A itu berhimpit dengan pangkal dari B, atau kebalikannya, ujung di B berhimpit dengan pangkal di A. Seperti itu. Nah, misalkan di sini yang dipindahkan adalah A ya. Yang dipindahkan adalah A, dari sini kita geser ke sini kan sejajar, berarti panjangnya pasti sama, arahnya juga sama. Nah, sehingga di sini ujung dari B ini ujung dari B itu berhimpit dengan pangkalnya A ya kan. Nah, dari sini baru kita bisa tarik garis dari pangkal B ke ujungnya A gitu ya. Jadi kan ini B A gitu kan, ini berhimpit, terus kita tarik garis dari pangkalnya B ke ujung vektor yang mau kita jumlahkan, yaitu vektor A, sehingga terbentuk seperti ini ya kan. Nah, ini berbentuk segitiga kan, ini segitiga kan ya. Nah, ini bentuknya kan segitiga. Nah, itulah metode segitiga. Jadi hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B, di sini vektor B, vektor A, itu hasil penjumlahannya adalah vektor yang ini, yang warna merah ini. Nah, kita bisa lihat ini komponen yang merah berapa? Dia pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Artinya dia bergerak berapa kali? 1, 2, 3 ya kan? 3 nih, ke kanan 3. Lalu dia ke atas nggak? Ke atas kan, dari 1 sini dia ke sini nih, ke 3 ya, sini. Berarti 1, 2, itu 2. Berarti komponen dari vektor hasil penjumlahan vektor A dan vektor B ini adalah 3, 2. Artinya penjumlahan vektor A tambah vektor B hasilnya adalah 3, 2. Nah, seperti itu cara menjumlahkan vektor. Itu ilustrasi secara geometrisnya. Nah, apakah setiap menjumlahkan vektor kita harus selalu pakai gambar dulu? Nah, tidak. Gimana cara supaya bisa nggak pakai gambar? Nah, kalian lihat ini. Vektor A ditambah vektor B hasilnya 3, 2. Nah, apa hubungannya nih? Vektor A-nya 2, 2, vektor B-nya 1, 0. Apa nih hubungannya? Gimana caranya 2, 2, 1, 0 ini bisa jadi 3, 2? Diapain? Betul, setiap komponennya dijumlah. Nah, 3, 2 ini merupakan hasil penjumlahan dari 2, 2 ditambah dengan 1, 0 ya kan. Nah, kalau kita jumlahkan nih atas sama atas, 2 tambah 1, 2 tambah 0 ya kan. 2 tambah 1 hasilnya 3, 2 tambah 0 hasilnya 2. Nah, jadi seperti itu ya penjumlahan vektor. Misalkan kita punya vektor A itu komponennya adalah X, Y misalnya. 1 Y1 misalnya, terus kita punya vektor B, misalnya komponennya adalah X2 Y2.
Nah, berarti hasil penjumlahannya vektor A tambah vektor B itu kita jumlahkan aja setiap komponennya. X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Nah, seperti itu untuk penjumlahan vektor. Nah, selanjutnya kita akan bahas penjumlahan vektor juga. Selain dengan metode segitiga, kita bisa gunakan metode lain, yaitu metode jajar genjang. Ya, ini ya, jadi seperti ini. Nah, sebenarnya nanti kita tanpa menggambar, pakai aljabar saja seperti ini, juga nggak apa-apa, sama aja. Mau segitiga, mau jajar genjang, pasti sama caranya akan seperti ini. Nah, ilustrasi gambar metode-metode ini untuk memudahkan kalian aja, oh kenapa sih bisa hasilnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau metode segitiga ini kita bentuk penjumlahan vektor jadi segitiga, kalau untuk jajar genjang nanti kita bentuknya jadi bentuk jajar genjang. Nah, kita masih pakai bilangan yang sama nih, yaitu A-nya adalah ini tadi B ya. A-nya tadi di sini adalah yang ini biar sama yang tadi. Ini B. Nah, A-nya adalah tadi 2,222 ya. B-nya itu adalah 1, 0 ya kan. Nah, kalau misalkan tadi segitiga cara seperti itu, kalau jajar genjang caranya tidak kita bentuk jadi jajar genjang nih. Vektor A ini kita proyeksikan atau kita refleksikan ke sini. Jadi kita buat yang sejajarnya, pangkalnya berimpit dengan ujung B. Nah, seperti tadi sebenarnya, cuman kalau segitiga kan tadi kita bentuknya udah nih segitiga kayak gini. Nah, kalau ini kita buat jajar genjang, jadi bukan cuman kalau segitiga kan salah satunya aja yang kita pindah. Nah, kalau jajar genjang nih dua-duanya. Ini pangkal A sudah berimpit dengan ujung B. Nah, sekarang tinggal pangkal B yang harus berimpit dengan ujung A. Berarti harus digeser ke sini ya kan. Nah, sehingga bentuk seperti ini. Seperti udah jajar genjang kan bentuknya. Nah, karena sudah jajar genjang, nah berarti hasil penjumlahannya adalah ini diagonalnya. Yang garis merah ini. Nah, ini merefleksikan panjang penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Nah, seperti itu ya. Kita lihat coba, ini berapa hasilnya? Panjang vektor A-nya ini. Dari sini kan, dari 1, 1, 2, 3, ya kan? Di sini kan dia, 3. Terus ini ke sini, 1, 2. Berarti 3, 2, ya kan? Komponen penjumlahannya 3, 2. Sama kan seperti tadi kan? Yaitu vektor A tambah vektor B-nya sama seperti tadi, 3, 2. Gitu. Nah, itu secara geometris. Kalian boleh pilih, mau pakai segitiga boleh, jajar genjang boleh, yang mudah aja untuk kalian. Secara aljabarnya sama saja, yaitu seperti ini tadi. Seperti yang tadi ya. Jadi kalian jumlahkan setiap komponennya. Gitu. Nah, itu untuk penjumlahan vektor dengan jajar genjang. Ada lagi metode poligon namanya. Nah, kalau metode poligon ini itu untuk yang vektornya lebih dari 2 gitu. Seperti ini ya. Misalkan di sini ada vektor A, lalu di sini ada vektor B, lalu di sini ada vektor C misalnya. Nah, kita mau menjumlahkan nih vektor A, kita lihat dulu nih berapa ininya komponennya, yaitu 2 kan, nih 2,0. 2, 0. Terus kita lihat yang vektor B. Yang vektor B berapa? Ini kan, yaitu ini ke sini kan 1. Ini ke atasnya berapa? Dari sini 1, 2, 3 ya kan? Nah, kita lihat dulu. 1,2 ya. Ini gambarnya kurang tepat ya, harusnya ini di atas ya. Ini yang dimaksud itu A-nya adalah 2,0. Ini di atas ini mulainya dari sini 1,1 seharusnya. Nah, ini B-nya 1,2 yang dimaksud. Dan C-nya itu adalah, ini kan C-nya dari sini ke sini ya. Berarti dari 4 sini ke 1, yaitu 3 di sini. Dan ke atasnya dari 3 sini ke 4, 1. Nah, tapi harus kalian perhatikan bahwa C-nya ini arahnya kan ke sini kan, berlawanan arah, sehingga ini negatif. Nah, kita mau melihat vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini, ini gambarnya harusnya di sini ya. Ini harusnya di sini, ini kita perbaiki saja ya. Gambarnya ada yang kurang tepat.
Harusnya itu gambarnya kita start dari satu-satu. Nah, dari sini ini 1, 2 kan di sini. Nah, itu 1,2. Ini ke sini, ke 4 sini, ke 3 sini ya. 1,2 di sini. Ini B-nya. Lalu C-nya adalah negatif 3 ke sini ya, koma 1. Dari sini ke sini tuh. Ke 1 sini ya. Nah, jadinya hasil akhirnya itu seharusnya lebih lurus. Tidak terlalu miring. Ya, karena kan ini ke 1, ini juga ke 1. Nah, ini ya hasilnya adalah ini. Nah, ini di sini nih. Hasilnya adalah di sini. Nah, hasilnya adalah di sini. Maaf, di sini. Nah, ini adalah hasilnya kan. Ini tadinya ada di sini, bendanya ujungnya ada di sini. Nah, gimana? Berarti ini berapa komponennya yang merah ini? Yang merah ini tetap kan di titik 1, berarti ini jawabannya adalah 1 kan? 0, maaf. Tetap di 1 berarti dia tidak bergerak, berarti kan 0. Lalu dia ke atas berapa? 1, 2, 3. Berarti hasil penjumlahannya adalah 0, 3. Nah, gimana? Betul nggak cara yang tadi? Yang 2 vektor aja kalau diterapin di 3 vektor secara aljabar. Nah, kita lihat ya, di sini ada. Berarti kan tadi kita jumlahin satu-satu kan. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1 ditambah negatif 3 ya kan. 0 tambah 2 tambah 1. Betul nggak? Sama nggak jawabannya? Ini 0, ini 3. Nah, sama kan ya jawabannya. Nah, artinya mau itu 2 di 2 vektor, 3 vektor, atau lebih, berarti cara mengerjakan menjumlahkan vektor itu sama. Kita jumlahkan setiap komponennya. Nah, oke, seperti itu untuk penjumlahan vektor. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan dari vektor. Nah, misalkan ada vektor ini masih sama vektornya, supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, untuk vektor ini tadi vektor A ya kan? Terus ini vektor B, tadi berapa vektor A-nya? Vektor A-nya tadi adalah 2,2 ya, 2,2, B-nya adalah 1,0 ya kan? A-nya adalah 22 dan B-nya adalah 10. Nah, sekarang kita mau mengurangkan nih, kalau tadi kita jumlahkan, ini kita kurangkan. Gitu. Berapa kalau digambar? Nah, ini juga bisa sama ya, bisa pakai metode segitiga atau jajar genjang. Nah, di sini yang digunakan adalah segitiga. Nah, apa sih bedanya? Kalau ini kan tadi kita udah tahu ya caranya. Nah, kalau ini bagaimana kita harus mengerjakannya? Nah, kalian bisa lihat di sini yang diketahui adalah vektor B, ya kan? Vektor B-nya itu adalah 1, 0. Nah, sedangkan ini yang diminta adalah negatifnya. Karena kita mau mengurangkan negatif A dikurang B, kita minta negatif B-nya. Nah, kalau negatif berarti apa bedanya? Arahnya berlawanan. Tadinya B-nya ke kanan, berarti ini B-nya ke kiri, ya kan? Ini negatif B. Gitu. Nah, ini sudah berimpit nih. Ujung B, pangkal B dengan ujung A. Berarti langsung kita bisa buat segitiganya. Nah, sehingga yang merah ini itu menandakan A ditambah dengan, kita pindahin dulu ya ininya. Berarti yang merah ini menandakan penjumlahan kan. Ini A tadi. Yang merah ini udah segitiga nih penjumlahan antara vektor A dengan vektor ini kan. Dengan vektor negatif B. Gitu. Ya kan? Nah, ini penjumlahannya. Sekarang vektor A dikurang vektor ditambah ya, berdasarkan gambar itu, ditambah dengan negatif vektor B, itu hasilnya berapa di sini? Hasilnya ini 1 kan, dari sini ke sini kan ini di 2, 1, lalu ke atasnya 1, 2. Berarti hasilnya 1,2 ya kan? Hasilnya 1,2. Nah, apakah ini adalah pengurangan vektor? Iya, tentu saja. Ditambah negatif artinya kan dikurang kan? Nah, berarti dikurang itu
Hasilnya juga sama, 1, 2, yaitu sama aja dengan ditambah dengan negatifnya atau dengan arah yang berlawanan vektornya gitu. Nah, secara aljabar gimana? Sama, secara aljabar kalian bisa lihat, 1 ini kalian dapat dari mana? 2 dikurang 1, betul. 2 dapat dari mana? 2 dikurang 0, betul. Jadi secara aljabar, ya kalian kurang, 2 dikurang 1, 2 dikurang 0. Hasilnya 1, 2. Jadi kalau kalian punya vektor A, X1, Y1, lalu kalian punya vektor B, X2, Y2, dan kalian mau kurangi nih vektor A dikurang vektor B, maka jawabannya adalah X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Kalian harus ingat ya, pengurangan itu tidak komutatif, artinya hasil dari vektor A dikurang vektor B itu pasti akan berbeda dengan vektor B dikurang vektor A, ya. Beda sama penjumlahan. Kalau penjumlahan kan A tambah B sama dengan B tambah A. Oke, ini adalah pengurangan vektor. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian skalar dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor maksudnya apa? Misalkan nih, kalian punya suatu vektor seperti ini. Misalnya ini adalah vektor A misalnya. Nah, ini adalah vektor A, ya. Vektor A di sini. Lah, kalian mau kalikan nih, mau bikin vektor A ini jadi 2 kali lipat panjangnya. Nah, berarti seperti ini kan, ini 2 kalinya kan. Kalau kalian perhatikan, ini adalah 2 kalinya. Ini adalah 2 kalinya nih. Nah, 2 kalinya jadi ini. Berarti ini adalah 2 kali vektor A, ya kan? 2 kali vektor A. Nah, sekarang kalau vektor yang ini itu berapa? Ini panjangnya sama nih sama ini, cuman arahnya berlawanan, berarti ini negatif 2 vektor A, gitu ya. Nah, jadinya kalau perkalian skalar dengan vektor, misalkan kita punya vektor A-nya sama dengan 2,3 misalnya, 2 sama 3. Nah, ini kita mau 2 kalinya nih, 2 kalinya. Nah, ini kalau kita gambarin di Kartesius, 2,3 berarti kan jadinya seperti ini ya. Nih di Kartesius ini 1, 2, 1, 2, 3. Nah, misalkan dia tadinya di sini ya di 0, 2,3 berarti kan dia ke sini ya kan sama sampai sini kan. Nah, berarti kan ini kan vektornya, vektor A-nya. Nah, mau 2 kalinya tuh, 2 kali panjangnya berarti kan 2 kalinya nih panjangnya nih. Ya kan? 2 kalinya dong panjangnya. Nah, kalau 2 kalinya panjangnya seperti ini, berarti di sini berapa koordinatnya? Tadinya 2, dia pasti bergerak jadi ke 4 kan? Terus tadinya dia ke 3, ini pasti naik lagi jadinya ke 6, betul. Nah, 2 kalinya dia pasti jadinya 4, 6. Artinya kalau vektor A23, vektor 2A adalah 4, 6. Nah, hubungannya apa nih? 2 ini vektor A kan 23 ya. Nah, gimana caranya nih? 2, 2, 3 ini supaya jadi 4, 6. Betul, kalian kalikan ke dalam. Jadi 2-nya ini kalian kali, 2 kali 2, 2 kali 3. Jadi hasilnya adalah 4, 6. Gitu ya. Begitu pula dengan yang ini. Ya, kalau negatif berarti kalian kalikan dengan negatif. Kalau negatif 2A berarti negatif 2, ya kan, dikali dengan vektor A-nya. Nah, kalian kalikannya dengan negatif. Negatif 2 kali 2, negatif 2 kali 3. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 4, negatif 6. Kalau digambar, dia nantinya jadi ke sini, ke bawah, berlawanan. Nah, seperti itu ya. Itu perkalian skalar dengan vektor. Jadi bisa kita simpulkan nih. Misalkan skalarnya itu kita beri simbol dengan K. Skalar. Nah, berarti suatu skalar, K-nya ini bisa diganti berapapun. Kita kan di sini nyoba 2, negatif 2, setengah, sepertiga itu boleh. Bilangan berapapun K-nya, bilangan real ya. K-nya ini bilangan real, berapapun. Nah, skalarnya ini kalau kita kalikan dengan suatu vektor, misalnya vektor A, ya, itu di mana A-nya itu adalah misalnya X, Y, maka ini hasilnya adalah Kx, Ky. Nah, ini untuk perkalian skalar dengan
vektor ya. Jadi kalian kalikan ke dalamnya saja. Nah, bagaimana kalau untuk yang dimensi 3? Gimana nih kalau untuk dimensi 3? A-nya misalnya X, Y, Z gitu ya. Sama saja. Untuk dimensi 3 juga sama saja nanti. Berarti nanti kalian kalau K dikali vektor vektor A-nya itu misalnya di 3 dimensi. Nah, berarti ini sama. Nanti hasilnya adalah KX, KY, KZ. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk perkalian skalar dengan vektor. Nah, materi kita sampai sini sebenarnya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan operasi pada vektor ini. Oke, di sini ada operasi di sini ada suatu jajar genjang. Ya, di sini ada jajar genjang. Misalnya kita namai jajar genjang ini A, B, CD ya, misalnya kita namanya ABCD. Nah, misalnya di sini tuh vektor AB nih, vektor AB misalnya kita simbolkan dengan U misalnya. Dengan vektor U, misalnya dengan satu huruf, terus kita simbolkannya dengan vektor U. Nah, vektor AD ini misalnya kita simbolkan dengan vektor V. Nah, ini adalah titik E misalnya, yang mana titik ini tuh titik tengah antara D sama C. Jadi ini sama panjangnya. Dan di sini misalnya ada titik F, yang mana ini juga titik tengah nih dari BC. Ya, nah sekarang di sini ada beberapa pertanyaan. Misalkan yang ditanyakan adalah vektor AE. Nah, kalau vektor AE yang ditanya, vektor A itu berapa? AE. AE itu ini ya, nih AE di sini. Nah, bisa kalian lihat, kalau seperti ini berarti kalian lihat ada nggak yang bentuk segitiga atau jajar genjang dari AE. Ternyata AE membentuk sebuah segitiga nih, yaitu A, D, E ya kan? Ini segitiga kan? Nah, ternyata AD ya ujungnya berimpit dengan pangkal AE, ya kan? Artinya DE maaf, berimpit dengan pangkal DE. Artinya AE ini adalah hasil penjumlahan dari vektor AD ditambah vektor DE. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat vektor AD diketahuinya tadi apa? V. Maka kita masukkan AE itu sama dengan V ditambah DE. Ya, DE-nya berapa nih? Nah, kalian lihat AB itu adalah vektor U. Berarti DC juga pasti vektor U, karena kan jajar genjang, sejajar pasti juga sama. Nah, DE adalah setengah dari DC. Artinya vektor DE ini adalah setengahnya dari vektor DC ya, dari vektor DC. Nah, vektor DC itu adalah vektor U, berarti DE ini adalah setengah dari vektor U, sehingga vektor AE itu adalah vektor V ditambah setengah vektor U. Nah, jadi setiap masalah vektor nggak mesti hasilnya itu angka ya, bisa jadi yang diketahui adalah seperti ini. Nah, jadi vektor AE itu adalah vektor V ditambah setengah U. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanya adalah vektor EF misalnya. EF, mana nih EF? EF, nih EF. EF itu segitiga dengan apa? Dengan ini bisa kan? Dengan ini. AE-nya tadi kita udah dapat. Atau bisa juga dengan ini ya kan? Nah, lebih mudah yang mana nih? Lebih mudah yang ini dong, karena ini AF-nya kan kita belum dapat kan, belum tentu dia sama dengan AE, ya kan? Nah, sehingga kita lihat nih di sini, oh ternyata ini itu EF itu kan ke sini arahnya ya. F itu arahnya ke sini dan ternyata dia penjumlahan EC dengan CF ya kan. Ujungnya EC berimpit dengan pangkalnya CF. Berarti F ini adalah vektor EC ditambah vektor CF. Nah, kalau kalian lihat karakteristiknya ya, AE di sini AE, D-nya sama. EF, EF, C-nya sama. Seperti itu hasil penjumlahan vektornya. EC itu sama kan dengan DE kan? Ini kan sama. Berarti EC sama nih sama DE, yaitu setengah U. Setengah dari vektor U. CF sekarang. CF. Nah, CF itu adalah setengahnya dari CB kan? CF itu adalah setengah dari vektor BC, maaf ya. Vektor BC ini arahnya tadi panahnya kan ke sini. CF
C ke F, berarti dia setengah dari setengah dari CB ya, karena dia kan arahnya ke sini, setengah dari vektor CB. Nah, ini setengah dari U ditambah setengah dari CB. Lihat, AD, A ke D itu V, berarti B ke C, ya kan? B ke C juga pasti V, ya kan? Karena sama, arahnya ke sana. Nah, ini mah CB arahnya berlawanan, berarti pasti negatif kan? Negatif dari vektor V, gitu. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan, positif, negatif, berarti hasilnya negatif. V, gitu ya. Atau kita keluarin setengahnya, vektor U dikurang vektor V. Nah, berarti vektor EF itu adalah setengah dari vektor U dikurang dengan vektor V. Ya, nah, ini. Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaannya adalah vektor AF? Nah, vektor AF sebenarnya tadi ini kita bisa kan ya. Sebenarnya mencari EF ini tadi kita lihat kan ada segitiga ini kan, tapi kita nggak bisa langsung pakai segitiga ini. Kenapa? Karena EF itu bukan penjumlahan AE ditambah AF kan, tapi harusnya AE ditambah harusnya EA ditambah AF ya kan, EA ditambah AF. Nah, F-nya, nah sekarang baru kita cari nih AF-nya. Tadi kan kita belum dapat AF-nya. Nah, sekarang kalian lihat AF membentuk segitiga ya, ini kan, nih yang ini. Nah, kalian bisa lihat bahwa AF itu tadi sudah pertemuan nih. AF adalah AB ya kan, vektor AB. Kalian lihat aja nih ujungnya. Berarti ini pasti A. Nah, ini pasti B, di sini harus B. Ini karena ujung ini F, berarti di sini pasti BF. Gitu ya. Jadi pasti kayak gitu. AB adalah diketahui U. Nah, sekarang BF. B ke F, ya kan? BC adalah V. B ke F kan setengahnya, berarti setengah V gitu. Sehingga kita dapatkan vektor AF itu adalah vektor U ditambah setengah dari vektor V. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh dari soal tentang operasi vektor. Nah, ada contoh lain lagi nih. Ini adalah di poligon, poligon segi 6 bentuknya ya. Segi 6 beraturan. Nah, misalkan nih, ini adalah segi 6 ini. Di sini, di DA ini ada titik P, misalnya di sini. Ada titik P di sini. Dan P ke A, ya, P ke A, hanya P ke A saja, ini adalah vektor A. Ya, jadi P ke A itu misalnya kita namai dengan vektor A. Lalu C ke D, ya, C ke D itu kita namai dengan vektor B. Jadi di sini adalah vektor B. Vektor CD adalah vektor B. Ya, ini yang diketahui. Ini diketahui ya. Ini yang diketahuinya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah vektor FD. Nah, ini yang ditanya nih. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mengerjakannya? Vektor FD. Kalian lihat vektor FD mana FD? F ke D, ya, F ke D. Lihat, F ke D ini panahnya ke F ya, berarti ini berlawanan. F ke D. Nah, F ke D itu membentuk segitiga apa? Dengan apa? F ke D. F ke D. Berarti dia adalah F ke A kan? F ke A, ya kan? Kita lihat dulu FD itu berarti adalah F ke A, ya kan? Nah, F ke A sama A ke D, ya kan? Dengan A ke D tambah AD. Nah, F ke A itu udah diketahui belum vektornya? Belum diketahui kan? F ke A. Nah, F ke A. Tapi kalian lihat, F ke A ini sama dengan vektor D ke C, ya kan? Ingat, ini sama dengan vektor D ke C. Yang diketahui adalah C ke D, B. Kalau D ke C berarti adalah min B. Nah, FA itu sama dengan vektor D ke C. Berarti FA ini sama dengan vektor min B. Gitu ya. Ditambah vektor A ke D. Vektor A ke D yang diketahui adalah hanya vektor P ke A. Ininya kita belum tahu nih berapa.
Ini juga nggak diketahui apakah ini sama atau tidak. Itu berarti kita cari dulu. A ke D itu adalah penjumlahan dari vektor AP ditambah dengan vektor PD, ya kan? Ditambah dengan vektor PD. Nah, ini udah dapet tadi vektor min B ditambah vektor AP, A ke P. Yang diketahui adalah P ke A, yaitu A. Berarti A ke P adalah negatif vektor A, ya kan? Nah, ditambah vektor PD. Ditambah vektor P ke D, P ke D, ya kan? Nah, ini P-nya itu adalah titik tengah ya. Jadi sebenarnya udah jelas. Tadi belum jelas diketahui ya. P itu adalah titik tengah dari AD. Ya. P itu adalah titik tengah dari AD. Dia adalah titik tengah nih. Titik tengah. Jadi jelas bahwa AP sama dengan PD. Jadi kalau AP negatif, A berarti ini juga. Nah, tadi diuraikan biar lebih jelas saja, tapi sudah jelas sama. Ini, negatif A tambah negatif A adalah negatif 2 vektor A. Sehingga dari sini kita dapatkan hasilnya berarti FD adalah negatif vektor B ditambah negatif 2 vektor A. Atau kita tulis A-nya di depan juga boleh. Nah, sehingga dapatnya ini. Ya, oke, ini adalah salah satu contoh tentang operasi vektor. Nah, bagaimana dengan contoh yang lainnya? Nah, contoh yang lainnya misalkan nih, ada vektor U sama dengan 2, 3. Ada vektor V nih, misalkan adalah 3, 1. Dan ada vektor W, misalnya adalah 0, negatif 4. Nah, coba tentukan 2 vektor U dikurang vektor V ditambah setengah dari vektor W. Gimana caranya? Berarti kita gabungan nih perkalian skalar dengan penjumlahan dan pengurangannya. Kita masukkan saja dulu yang diketahui. Itu 3, 1 dan setengah W-nya adalah 0, negatif 4 ya kan. Nah, ini berarti 4 kan dikali 4 dikali 6. Ini 3, 1. Lalu ini dikali setengah kali 0, 0. Setengah kali min 4, min 2. Lalu kita kurangkan 4 kurang 3, 1. 6 kurang 1, 5. Lalu ini ditambah 0, negatif 2. Berarti hasilnya adalah 1 tambah 0, 1. 5 tambah negatif 2, 3. Berarti hasilnya adalah 1, 3. Nah, seperti itu contohnya. Nah, contoh lain lagi, misalkan nih ada Andi berjalan dari titik 0 misalnya ya. Di sini ada sebuah soal cerita misalnya. Misalnya di sini Andi berjalan dari titik 0,0 misalnya, berarti Andi berjalan dari sini. Nah, lalu katanya dia berjalan menuju ke barat laut ke titik A, negatif 9,9. Nah, misal di sini ya. Di sini ke titik negatif 9,9. Misalnya titik A-nya di sini negatif 9,9 A. Lalu dia belok arah ke timur ke titik 12,9. Berarti kan pasti lurus ya, di sini sama-sama 9. 12,9 ke titik B misalnya. Nah, berarti resultan perjalanan dari Andi itu berapa? Awalnya dia ke sini, ke sini. Berarti ini kan hasilnya kan? Terus dia ke sini kan ya. Nah, hasilnya berarti pasti ini kan penjumlahannya, ya kan? Pasti hasilnya kan ke sini. Nah, dari titik ini awalnya dia ke sini. Berarti hasilnya pasti di sini, ya kan? Nah, berarti berapa nih resultannya? Ini hasil penjumlahannya kan. Nah, berarti kita peroleh bahwa resultannya adalah, atau ini kita bikin vektor C, ini vektor A, ini vektor B. Berarti vektor C-nya adalah pasti negatif 9, 9 ditambah dengan 12, 9. Berarti vektor C-nya pastilah 3, ya kan? Negatif 9 tambah 12, 3 ditambah 18. Sehingga ini itu adalah vektornya, resultannya itu adalah 3 ditambah dengan
318. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.